Shalom. Lambaikan tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita di hati kita semua? Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Kami bersyukur saat ini ya Bapa, kami boleh datang di hadapan-Mu, memberi yang terbaik untuk-Mu. Inilah kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami muji-muliakan nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Mari puji dan sembah Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan dengan hati yang tulus. Dan biarlah Tuhan disukakan dengan pujian kita. Dan biarlah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Tiada berkesudahan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tetap kulihat kasih-Mu yang benar-benar di hidupku. Katakan dengan genap hati. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 oh. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan. Haleluya. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, dan selalu kulihat kasih-Mu itu dalam kami selalu baru Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tunjukkan jempolmu. Sungguh amat baik. Yuk, tunjukkan jempolmu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Haleluya. Haleluya. Lagi, katakan. Tuhan Yesus baik. Oh, oh yeah, yeah. Sungguh amat baik buat kami. Oh, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Dan biarlah semesta menyembah Raja yang Maha Agung, sebab namanya masyhur dan mulia. Saya undang kita mau bangkit berdiri. Masyhurkan namanya, sebab Dia tinggi luhur. Junjunglah namanya. Haleluya. Dan kebangkitan-Mu nyata buat kami Tuhan Yesus.
Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami yang sungguh luar biasa hebat. Masyhur nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dan hanya Engkaulah yang hidup di dalam kami Tuhan, dan kami ada di dalam-Mu. Haleluya. Syukur. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Dan biarlah seluruh bumi menyatakan tinggi nama-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran dan keagungan-Mu, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Daulah Tuhanku yang hebat, dikalahkan surga bumi bersorak. Oh, oh, oh. Yes, terima kasih Tuhan. Dan kami nyatakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kami lebih dari pemenang, sebab Engkau yang di dalam kami Tuhan. Yes. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Yesus, Tuhanku yang hebat, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Lagi katakan dengan gelap hati, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Dan sungguh perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Daulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh, oh. Yes, haleluya. Terima kasih. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan buat kita sungguh luar biasa. Dan itu yang membuat kita terpana, membuat kita heran akan kasih-Nya. Banyak hal yang pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita, karena itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan itulah Tuhan, ucapan syukur kami itu yang meluap dari hati kami, sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Biarlah lama-lama ya basyada da bayas. Terima kasih Tuhan. Oh.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan, terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu yang begitu indah buat kami. Walaupun terkadang kami gak mengerti akan maksud-Mu, tapi semuanya indah Tuhan. Proses yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Bapa kami yang sungguh mengerti kami. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Dengan segala hati katakan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur, bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Yesus. Kau buat kami sungguh terpana dengan kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh. Dan inilah yang bisa kami lakukan, menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Engkaulah Raja yang kemuliaan, Raja keagungan, dan biarlah nyanyian hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja kemuliaan. Ku nyanyi
Yesus, hanya satu yang kami katakan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan, dan ku kagum hormat hanya kepada Allah yang mulia. Kami mau membalas kasih-Mu dengan cinta kami kepadamu juga Tuhan, cinta yang tulus kepadamu, dengan ucapan syukur yang begitu tulus kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya indah, indah pada waktunya Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Sungguh ku bersyukur, Kau setia. Ku mau selalu bersyukur, ku bersyukur. Setia, ku mau selalu bersyukur. Ku bersyukur, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat hati, angkat suaramu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan atas segala kasih, anugerah dan kemurahannya bagi setiap kita semua. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan patut kita syukuri. Selalu bersyukur. Amat yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau Tuhan yang atas segala anugerah dan kemurahan-Mu. Kami naikkan syukur kami atas segala penyertaan, pemeliharaan, dan anugerah-Mu yang besar. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan syukur sama-sama. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk perjalanan gereja kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan terus ada buat kami semua. Tuhan terus memberkati hidup kami. Tuhan terus menyertai langkah-langkah kami. Sekalipun terkadang kami menyimpang, tapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni kami. Sekalipun terkadang kami berhenti, tapi Engkau tetap menunggu dan menanti kami. Sekalipun kadang-kadang kami ngambek di hadapan Tuhan, tapi Engkau tetap memberikan penyertaan-Mu bagi setiap kami semua. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengerti kebenaran-Mu. Kami mau lebih lagi mengerti panggilan-Mu atas kami semua. Kuasai setiap kami demi nama Yesus. Aku ikat segala pengganggu, penghalang, penghadang demi nama Yesus Kristus. Aku cabut dari setiap kami semua. Aku lempar ke tempat yang Tuhan sediakan dan tidak kembali lagi. Hadirat Allah, roh takut akan Tuhan,
menaungi setiap kami, melanda setiap hati, setiap pikiran, setiap roh, setiap jiwa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hidup kami untuk kami menerima pesan-pesan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelum saya khotbah, sementara kita nyembah Tuhan, ada dua hal yang Tuhan sampaikan sebagai pesan buat kita semua CSK Family. Yang pertama, Mazmur 33. Alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama dan berkat akan dicurahkan. Itu yang pertama. Saya tidak tahu bagaimana kondisi dan situasi yang hari-hari ini mungkin sedang terjadi di tengah-tengah kita, di antara kita. Saya tidak tahu masing-masing sikap hati di antara setiap kita. Tapi Tuhan bicaranya dengan tegas, Mazmur 33, hidup rukun bersama. Hidup rukun bersama. Saya tidak tahu apakah itu akan ada kaitannya dengan pertengahan 2023, krisis bangsa-bangsa dan sebagainya. Tidak tahu, tapi yang jelas itu yang Tuhan pesankan buat kita semua. Lalu apakah akan ada ujian yang seperti apa juga saya tidak mengerti. Tetapi yang jelas itu pesan Tuhan buat kita semua. Mazmur 33 yaitu hidup rukun bersama. Nah yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara harus memperbesar kasih agape. Artinya memperbesar kasih agape adalah bahwa kita mengasihi tanpa apapun, tanpa rasa, tanpa niat, tanpa maksudnya embel-embel yang lain. Kasih kita tulus hanya karena memang kita tubuh Kristus, kita mengasihi. Jadi ada dua hal pesan Tuhan, Mazmur 33, hidup rukun, hidup sehati, sepikir, sejiwa, seroh, seiman. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kasih agape. Kasih agape akan sangat erat kaitannya dengan tadi hidup rukun, tetapi kasih agape juga akan erat kaitannya dengan situasi kondisi dunia, tantangan-tantangan yang berjalan ke depan tidak tahu akan jadi seperti apa, itu membutuhkan kasih agape. Tanpa kasih agape orang akan dengan mudah meninggalkan Tuhan, dengan mudah meninggalkan jam-jam ibadahnya di hadapan Tuhan. Tanpa kasih agape, orang akan menganggap ibadah ini menjadi sesuatu yang biasa. Tidak ada sesuatu yang greget di dalam dirinya. Tanpa kasih agape, orang akan memandang doa itu enggak terlalu penting bagi dirinya. Sehingga mesbah pribadinya pun pada akhirnya juga tidak terjaga dengan baik. Bapak Ibu Saudara, butuh kasih agape supaya kita bisa menerjang, melawan arus yang mungkin sedang melanda dunia ini. Kasih agape. Tuhan ngomong barusan, kita jagai anak-anak kita. Kasih agape itu menjaga anak-anak kita. Ini kalau saya jalan-jalan ketangkap kamera enggak nih? Kasihan yang di rumah maksudnya begitu ya. Enggak bisa lihat wajah saya yang ganteng tapi ompong. Nah saudara, kita harus sama-sama jaga anak-anak kita. Ya, tanggung jawab bersama. Betul bahwa secara akte kelahiran bahwa A, B, C itu anak Bapak Ibu Saudara kita semua. Tetapi secara keluarga CSK itu tanggung jawab kita bersama. Saya harus mendoakan semua anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara harus mendoakan semua anak-anak kita. Yang remaja, yang pemuda, yang sekolah minggu harus dijagain. Serius. Barusan Tuhan yang ngomong ke hati saya, harus jagai. Pengaruhnya sangat kencang banget karena memang setan sudah waktunya enggak lama gitu ya, waktunya enggak lama. Jadi sudah sangat-sangat mepet banget. Tuhan segera datang dan iblis akan gencar merebut orang-orang percaya. Ya bukan berarti kemudian yang maaf bicara yang sudah sepuh kemudian aman gitu. Enggak. Kita semua harus tetap waspada, katakan amin. Tapi kita harus mendoakan generasi kita. Kita harus jagai anak-anak kita dalam doa. Kalau kita nggak bisa menjangkau dengan tangan, kita nggak bisa menjangkau secara fisik, jangkau mereka dalam doa. Yang sepakat katakan amin. Harus jagai anak-anak kita.
Jadi maksud saya begini. Tuhan pengen supaya kita bisa melihat ini keluarga. Jadi kalau ada si A yang mungkin sedang keseret arus dunia, itu bukan semata-mata jadi tanggung jawab orang tuanya dia saja, tapi tanggung jawab kita yang adalah anggota keluarga di JSK Family. Jadi kalau kita melihat satu orang mungkin sedang lemah, mungkin sedang jatuh, aku ikut tanggung jawab. Kenapa kok dia sampai lemah? Kenapa kok dia sampai jatuh? Itu juga tanggung jawab kita bersama. Begitu Bapak Ibu Saudara. Itu pesan Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalimatnya sederhana tetapi itu sangat mendalam. Sederhananya begini kan, barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Memiliki anak ini maksudnya siapa? Yesus kan. Yang dimaksud anak dalam konteks ayat ini Yesus. Siapa yang memiliki anak, memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Selesai. Kita tunduk kepala. Sebentar, saya jelaskan sebentar. Nah, kalimatnya jelas. Yang punya Yesus punya hidup, tidak punya Yesus tidak punya hidup. Pertanyaannya, setiap kita siapa yang merasa tidak punya Yesus? Yang merasa tidak punya Yesus. Setiap kita akan berkata saya punya Yesus. Tapi apakah itu cukup bahwa kita memiliki? Mari kita akan gali bersama-sama dari kata memiliki ini dalam bahasa aslinya. Apakah nanti pada akhirnya aku benar-benar sudah memiliki Yesus, atau sebenarnya aku belum memiliki Yesus? Aku hanya Kristen, aku hanya agamawi, aku hanya sekedar menjadi beragama Kristen, tapi aku belum memiliki Kristus. Mari kita cek sama-sama. Dalam bahasa aslinya, kata memiliki ini satu, artinya memegang atau memakai. Memegang untuk dipakai atau artinya memakai. Gampangannya begini Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat lain ada terjemahan dikatakan begini, hendaklah kamu mengenakan Kristus. Saya dulu pernah menyampaikan, ibarat Bapak Ibu Saudara tidak pakai baju, yang kelihatan apanya? Badannya, ya kan? Begitu kita semua pakai baju, Bapak Ibu Saudara pakai baju, yang kelihatan apanya? Bajunya. Bajunya. Memiliki itu arti yang pertama adalah memakai atau memegang sesuatu untuk dipakai. Jadi kalau ini saya pakai kalimat yang pertama dulu, memegang sesuatu untuk dipakai, berarti ibarat kata saya punya pisau tapi cuma tak simpen, maka itu tidak berguna. Saya punya Yesus tapi cuma tak simpen, tak taruh di lemari, tak taruh di lemari kaca, tak taruh museum. Kira-kira seperti itu. Saya punya Yesus tapi saya enggak pakai Yesus. Kenapa? Karena semuanya tak pakai dengan pikiranku sendiri. Oh, saya berdoa loh Mas, tunggu dulu. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa saya sudah menggunakan Yesus. Dalam istilah ini ya. Jadi jangan dikatakan, wah Yesus berarti kayak pisau gitu kan, digunakan. Bukan, tapi dalam arti kata ini, memegang sesuatu untuk dipakai atau memakai sesuatu. Itu Yesus. Jadi begini, sederhananya, orang yang memiliki Yesus artinya dia seperti memakai Yesus. Kalau Yesus itu seperti baju, maka terlihat nampak di luar adalah Yesus. Pernahkah Yesus membenci orang lain? Tidak pernah. Pernahkah Yesus itu mengutuki orang lain? Tidak pernah. Pernahkah Yesus mendendam pada orang yang sudah menyalibkannya? Tidak pernah sama sekali. Bahkan Yesus mendoakan, memberkati mereka yang sudah menyalibkannya. Di saat terakhir di kayu salib, Yesus berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka enggak ngerti apa yang mereka lakukan. Yesus itu penuh pengampunan, Yesus penuh kasih. Yesus giat melayani, pagi-pagi dia datang doa. Pagi-pagi dia datang doa. Ngajak muridnya doa di Taman Getsemani, yang lainnya tertidur. Yesus tetap berdoa. Itu Yesus. Artinya yang nampak dalam hidup kita
harus sama seperti Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang nampak dari hidup kita harus seperti Yesus. Itu namanya memiliki. Dalam pengertian ini, yang pertama ini. Ada 5 pengertian Bapak Ibu Saudara. Jadi ini khotbah yang terpanjang nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi arti memiliki adalah bahwa Yesus nampak dalam hidup saya. Yesus tuh tidak pernah ngerasani yang buruk terhadap orang lain. Nek dirasani oke. Karena orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat selalu mencari kelemahan dan kesalahan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah cari. Maka bagi setiap orang Kristen yang masih suka cari kelemahan, bicarain kelemahan orang, itu belum memiliki Yesus. Yang mengerti katakan amin. Belum memiliki Yesus. Karena memiliki Yesus artinya dia memakai Yesus. Yang nampak adalah perbuatan-perbuatan Yesus. Yesus melayani, Yesus umur 12 tahun sudah ada di bait suci, gitu kan? Umur 30 tahun sudah penuh melayani Tuhan. Dia korbankan seluruh hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, Yesus yang mana yang Bapak Ibu Saudara pakai? Kalau Yesusnya sama seperti yang tertulis dalam Alkitab, berarti harusnya sergap melayani, sergap ada di dalam rumah Tuhan, sergap bergelut dengan firman Tuhan. Umur 13 sampai kira-kira umur 30, Yesus tidak keluar kemana-mana, dia hanya belajar hukum Taurat sama seperti orang Yahudi. Jadi, maaf bicara, pikirannya, otaknya diisi dengan firman Tuhan. Yesus yang mana yang kita pakai? Kalau Yesusnya sama berarti harusnya sergap baca firman Tuhan, sergap belajar firman Tuhan. Nek diajak belajar firman Tuhan, bersekutu dan lain sebagainya dan seterusnya, harusnya berangkat. Itu namanya memiliki. Sekali lagi ayat ini bilang, yang memiliki Yesus memiliki hidup. Ndak miliki Yesus, ndak miliki hidup. 2, arti kata memiliki adalah memiliki dalam pikiran. Itu hampir sama dengan apa yang mempengaruhi pikiran. Semua yang indah, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Hendaklah budimu diperbaharui. Itu firman Tuhan tentang pikiran-pikiran. Apa yang manis, apa yang mulia, apa yang indah, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Isi kepala kita, isi pikiran kita seharusnya hanya tentang apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang indah, bukan yang lain. Maka pikiran negatif, pikiran curiga, pikiran yang pesimis, pikiran yang khawatir, walaupun itu manusiawi, tapi itu semua bukan apa yang mulia, apa yang indah, apa yang sedap didengar. Jadi apa yang mempengaruhi kita? Berita ekonomi dunia, berita global, atau firman Tuhan, perkataan Yesus yang mempengaruhi kita. Itu namanya memiliki. Jadi kalau kita masih bisa dengan mudah dipengaruhi yang bukan firman Tuhan, maka artinya kita belum memiliki Yesus, yang sama dengan belum memiliki hidup. Yang ketiga, memiliki itu artinya seperti properti rumah, furniturnya, betul enggak saya ngomong ini ya? Sofanya, lemarinya, meja makannya, ibarat kata nih, kursinya itu Yesus, gitu loh saudara. Lemarinya Yesus, sofanya Yesus, meja dapur Yesus, lantainya Yesus, atapnya Yesus, dindingnya Yesus. Itu namanya memiliki. Arti kata memiliki yang ketiga begitu. Seperti properti dalam rumah, semuanya serba Yesus. Nah, masihkah ada hal-hal daging yang lebih menonjol dalam hidup kita? Karena arti memiliki Yesus adalah bahwa seluruhnya isinya cuma Yesus. Kasih tahu kanan kiri, katakan isinya cuma Yesus. Isinya cuma Yesus.
Cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berkata-kata, cara kita merasa, menimbang, dan akhirnya memutuskan, itu harus Yesus. Katakan sama-sama, harus Yesus. Karena ibarat kata memiliki itu seperti properti. Semennya Yesus, botolnya Yesus, tukangnya ya Yesus. Jadi istilahnya tidak ada setitik pun, sebutir kecil pun yang itu bukan Yesus. Semuanya harus serba Yesus. Waktu kita masak itu seperti kita masak buat Yesus. Waktu kita ngepel rumah itu ibarat kata kita ngepel seperti ngepel buat Tuhan Yesus. Bukan seperti, karena kata firman Tuhan memang begitu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka please sekali lagi, berhenti mengeluh, berhenti sambat, berhenti untuk tidak terima, berhenti untuk merasa kok aku terus dan aku terus. Stop hari ini dan belajar berkata, bila aku dipercayai 10 talenta untuk aku kerjakan, bila aku dipercayai sekian tugas untuk aku kerjakan, aku akan kerjakan semuanya untuk Tuhan. Katakan amin. Kok keluar terus toh Pak? Kok saya terus toh Tuhan? Stop itu hari ini. Tidak ada lagi kata-kata yang muncul berikutnya. Karena ini firman Tuhan. Yang memiliki Yesus itu artinya sama dengan semuanya memang serba Yesus. Apapun yang kita lakukan untuk Yesus. Mosok melakukan untuk Yesus mengeluh. Mosok melakukan untuk Yesus sambat. Mosok melakukan untuk Yesus kita banyak alasan. Mestinya tidak. Nah, kenapa ada alasan? Karena dia berpikir itu manusiawi. Dia berpikir itu hanya untuk gereja. Dia berpikir itu hanya untuk mungkin orang lain, seseorang, manusia. Bukan untuk Tuhan. Kalau dia berpikir itu untuk Tuhan, dia pasti akan lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak ada kata, Mas kerjakan ini, siap berangkat saudara. Mbak kerjakan itu, siap berangkat. Pak D, Bu D, Mbah, Simbah, kerjakan ini, siap kerjakan. Anak-anak joker, gitu kan, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, kerjakan ini, siap dan lakukan. Karena ngerti bahwa itu dilakukan buat Tuhan, bukan untuk manusia. Furniturnya, propertinya, semuanya itu Tuhan. Jadi tidak ada bagian sekecil apapun, setitik pun yang bukan Yesus. Itu namanya memiliki Yesus. 4. Kata memiliki itu artinya ikatan. Memiliki itu bagaikan orang punya ikatan, baik itu semacam ikatan darah gitu kan, ikatan pernikahan, ikatan hukum, atau juga ikatan persahabatan. Jadi yang namanya memiliki Yesus, aku terikat dengan Yesus. Yesus itu bagaikan saudara-saudaraku. Saudara-saudara itu, kalau saudara dapat undangan nganten dari yang bukan saudara, itu buat saudara apa namanya? Ya cuma sekedar undangan, betul? Rewang itu naik sa-RT. Sa-RW lagi rewang, kecuali kenal ya, ini fasenya persahabatan berarti gitu kan. Kalau persahabatan dia sahabat mungkin saja rewang, tapi kalau sekedar mengerti itu cuma sekedar jadi undangan. Tapi kalau yang mengundang itu saudara-saudara, saudara disebut itu undangan, bukan, kita akan merasa itu bagian dari repotnya saya, betul enggak? Sehingga Bapak Ibu Saudara pasti akan ikut repot. Walaupun mungkin tidak seluruhnya, tapi bagian, saya merasa itu juga bagian dari hidup saya gitu loh. Itu karena saudara. Kemudian kalau itu sebuah ikatan pernikahan, kecuali maut yang memisahkan, tidak terpisahkan. Kalau itu bicara tentang hukum, hukumnya hidupku sudah lunas dibayar dengan darah Yesus Kristus. Jadi aku milik siapa? Aku sekarang milik Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi maaf bicara. Kalau hidup kita sudah terbeli dalam bahasa itu ya, dalam istilah itu, sudah terbeli
oleh darah Yesus. Punya siapa hidup kita sekarang? Punya Yesus. Bisa enggak kemudian kita mengatur hidup kita sesuka hati? Rasa kebaktian, rasa melu doa, rasa pelayanan. Bisa enggak begitu sebenarnya? Enggak bisa. Uang ini sudah hidup milik Yesus. Apa yang Yesus perintahkan? Kerjakan semuanya. Enggak bisa ngomong, aduh aku enggak bisa, aku enggak suka, aku enggak mau. Enggak bisa. Karena hidup sudah dibeli. Tanda meterai darah anak domba Allah itu ada pada kita karena sudah lunas dibayar. Lunas dibayar, sudah sepenuhnya milik Yesus. Aktenya sudah bicara anak Yesus, bukan anak orang lain lagi. Sertifikatnya sudah bicara milik Yesus, bukan milik Erik Budi Santoso lagi. Jadi tidak bisa menolak sebenarnya. Tapi itulah arti kata memiliki. Artinya bahwa kita itu punya ikatan dengan Yesus. Yesus sedang menangis untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semestinya kita ikut ambil bagian di dalamnya untuk menangis buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Ada ikatan, itu artinya memiliki. Ada ikatan. Yang kelima, kata memiliki itu artinya seperti memegang seseorang. Memegang itu dalam pengertian untuk mematuhi. Untuk mematuhi. Memegang seseorang itu artinya mematuhi. Jadi gampangannya orang yang memiliki Yesus berarti harus mematuhi Yesus. Taat pada Yesus itu artinya memiliki Yesus. Soal ketaatan saya tidak perlu panjang lebar karena artinya cukup paham kita semua. Taat. Memiliki Yesus, memiliki hidup. Tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup. Jadi kalau saya ulang lagi, memegang, memakai Yesus, itu arti kata memiliki. Kalau belum berarti tidak memiliki hidup, belum memiliki hidup. Lalu apa yang mempengaruhi pikiran kita? Yesuskah atau duniakah? Kalau masih dunia berarti belum memiliki Yesus, belum memiliki hidup. Propertinya Yesus semua kah? Mereknya Yesus semua atau masih ada merek-merek dunia dalam hidup kita? Kalau masih ada merek dunia berarti belum memiliki Yesus, belum memiliki hidup. Ikatan kita harus dengan Yesus. Bagaikan ikatan darah, ikatan pernikahan, ikatan hukum, ikatan persahabatan. Kalau belum terikat dengan Yesus berarti belum memiliki Yesus. Berarti sama dengan belum memiliki hidup. Memegang seseorang untuk mematuhi, taat pada Yesus, itu artinya memiliki Yesus, memiliki anak. Kalau belum taat sama Tuhan, berarti belum memiliki Yesus. Sama dengan belum memiliki hidup. Hidup yang dimaksud oleh firman Tuhan ayat ini apa sih? Hidup itu dalam bahasa aslinya berarti begini, keadaan aktif, semangat beribadah pada Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi kalau orang diistilahkan belum memiliki hidup berarti orangnya masih loyo, belum terlalu suka beribadah kepada Tuhan, dan hidupnya belum terlalu diberkati Tuhan. Karena arti kata hidup adalah keadaan aktif, semangat beribadah pada Tuhan. Jadi gini, itu bagaikan dua sisi mata uang. Nggak punya Yesus pasti nggak semangat. Nek pengen semangat harus punya Yesus. Punya Yesus itu artinya juga semangat pasti. Semangat dalam banyak hal. Karena begini, semangat beribadah pada Tuhan diberkati baik di dunia ini maupun di hidup yang akan datang. Jadi kata hidup ini tidak hanya bicara soal keselamatan yang akan datang. Memiliki anak sama dengan memiliki hidup. Hidup yang mana? Hidup kekal. Enggak. Enggak hanya soal hidup kekal, tapi hidup di masa yang sekarang. Saya ulang, hidup artinya dalam bahasa asli adalah keadaan aktif, semangat beribadah pada Tuhan, diberkati baik di dunia maupun di masa yang akan datang. Jadi kalau orang memiliki Yesus yang memiliki 5 arti tadi, itu artinya dia akan memiliki hidup. Apa arti hidup? Dia pasti punya semangat
gairah. Jadi sederhananya begini, kalau ada orang Kristen diajak begini, diajak begitu masih loyo-loyo, males-males, ogah-ogahan, dipastikan dia belum memiliki Yesus dalam hidupnya. Mau alasan apa enggak bisa. Kalau bicara soal aku masih begini, masih begitu, berarti kasihmu belum besar. Karena kalau engkau punya kasih yang besar, engkau mudah mengampuni, engkau mudah melupakan kesalahan orang. Dan itu selesai. Jalan terus bersama dengan Tuhan, layani Tuhan. Saya itu bergumul sama Tuhan. Tuhan, bagaimana pelayananku? Bagaimana pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadaku? Tuhan cuma ingatkan satu ayat yang Yesus pernah ngomong begini. Kalau umatku yang kujadikan ini enggak mau menyembah aku akan pakai batu-batu itu untuk menyembah aku kok. Saya ulang. Yesus pernah ngomong begitu. Kalau umatku yang diciptakan itu enggak mau menyembah aku bisa pakai batu-batu itu untuk menyembah aku. Kalau anak-anak kandungnya tidak bisa diajak bergerak bersama-sama, istilahnya begitu. Ini istilah. Kalau anak-anaknya sendiri tidak mau diajak bergerak untuk mengerjakan yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan pakai anak-anak yang lain untuk bergerak mengerjakan yang Tuhan percayakan. Cuman persoalannya sama seperti yang Yesus katakan begini. Bahwa kematian Yesus itu sudah ada nubuatannya. Dia akan dijual oleh muridnya itu sudah ada nubuatannya. Tetapi, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, celakalah yang melakukannya. Jadi Yudas itu sudah masuk dalam nubuatan. Istilahnya apakah itu menjadi rencana Tuhan? Ya iya. Yudas sudah masuk dalam kategori nubuatan itu, tapi celakalah yang melakukannya. Yudas tetap celaka di hadapan Tuhan, sekalipun itu sudah menjadi nubuatan. Dalam konteks Yudas misalnya, tidak bisa berkata, loh aku kan menggenapi firman, gitu kan saudara. Dulu ada teman tuh begini Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukurnya dia terus sadar dan bertobat dan berbalik gitu ya. Jadi ada teman pendoa gitu kan. Maksudnya suka berdoa. Saya tidak tahu apakah dia pendoa atau tidak, tapi dia namanya cukup terkenal hari ini. Kalau saya sebutkan pasti saudara tahu. Nah, tapi saya nggak sebutkan. Nah, teman saya ini pernah dapat suara dari Tuhan gini. Nanti umur sekian kamu akan jatuh dalam hal rohaninya. Termasuk bisnis yang dia bangun. Tapi yang paling utama yang Tuhan ngomong soal kejatuhan adalah kejatuhan rohaninya. Memang dia tidak secara gamblang menyampaikan jatuh rohaninya itu gimana. Nah cuma yang jadi pertanyaan tuh, ya tadi saya katakan bersyukurnya dia sadar, dia bertobat gitu kan saudara. Enggak seperti Yudas, menyesal gantung diri ya malah sisan bablas gitu kan. Enggak selamat gitu maksud saya. Karena gini, dia ngomongnya gini. Loh aku kan sudah dapat istilahnya dapat suara dari Tuhan sebentar. Bahwa umur sekian aku akan jatuh, ya sudah. Aku nunggu kejatuhan itu. Ya sudah, aku dinubuatkan jatuh. Ya sudah, tahun ini aku mengalami kejatuhan itu, ya berarti itu sudah nubuatan buat saya. Bagi saya seperti ayat yang tadi saya kutip, celakalah yang melakukannya sebenarnya begitu. Memang mungkin dinubuatin jatuh, tapi berjuanglah untuk tidak jatuh, kan gitu harusnya. Bukan malah menyerah pasrah, ya wis jatuh. Ya tadi bersyukurnya nasibnya tidak seperti Yudas dalam tanda kutip ya nasib. Maksudnya Yudas menyerah gantung diri, selesai. Binasa selamanya. Nah dia enggak, dia bertobat, dia kembali ke jalan Tuhan, sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Kaitannya dengan ngusir-ngusir setan, peperangan rohani, okultisme itu pelayanannya hari ini. Nah saudaraku ini kasih di Tuhan,
Maksud saya adalah bahwa memang ada hal-hal yang kadang-kadang sudah menjadi garis Tuhan. Itu nggak bisa ditolak lagi, pasti terjadi. Tapi bukan berarti kemudian ya wes lah, wong aku memang wis dinubuatke kayak begitu. Ya sudah, jangan, berjuang. Berjuang. Kasih tahu kanan kiri, berjuang. Harus berjuang. Tidak bisa menyerah pasrah Bapak Ibu Saudara. Karena bahayanya, ya kalau nasibnya seperti teman saya, kondisi hati ke seseorang di kemudian hari kan nggak ngerti. Dia bisa jadi seperti teman saya, survive lagi, bangkit lagi, atau jadi malah kayak Yudas yang gantung diri malahan, menyesali hidup. Ya wes, aku wes hidupku wes kayak begini, hidupku sudah berantakan. Ya sudahlah, ya wes aku tak menikmati keberantakannya. Loh, lah kok begitu? Jangan. Bila kita ngerti kita butuh Tuhan, hidup kita berantakan, kita butuh ditolong Tuhan supaya tidak berantakan, bangkit. Katakan amin. Bangkit supaya memiliki hidup Bapak Ibu Saudara. Supaya memiliki hidup. Hidup yang semangat, hidup yang penuh gairah, hidup yang beribadah kepada Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan. Hanya dengan satu kuncinya, memiliki Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak tahu hari ini atau kapan saya akan sampaikan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini, gitu ya, terkait dengan apa yang akan melanda dunia ke depan. Tapi nggak usah sekarang, intinya sekarang ayo kita miliki Yesus. Miliki Yesus supaya kita ini semangat, kita ini beribadah, kita diberkati. Memiliki Yesus, miliki Yesus. Saya tidak menghakimi, dari setiap kita enggak menghakimi. Maafkan, saya tidak menyinggung salah satu, salah dua, salah tiga, enggak. Saya enggak menyinggung siapapun di sini. Tapi bila kita memang dalam arti kata memiliki tadi, dari kelimanya masih ada satu poin yang belum terjadi dalam hidup kita, artinya kita harus lebih berjuang lagi untuk memiliki Yesus. Karena yang memiliki Yesus memiliki hidup, yang tidak memiliki Yesus tidak memiliki hidup. Mari sama-sama kita tunduk kepala. Ada satu pujian lama, mungkin syairnya agak tidak terlalu jelas, tetapi intinya mari miliki hidup yang seperti Yesus. Mari sama-sama tunduk kepala kita. Dalam sikap berdoa mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja, itu saja ku pinta dalam jalanku, dalam jalanku sampai ke surga, sampai
ke surga. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Aku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Pujian ini sangat sederhana. Kerinduan kita hanya ingin menjadi sama seperti Yesus, karena artinya memiliki Yesus, hidup adalah seperti Yesus. Dalam jalanku sampai ke surga itu menunjukkan bahwa selama aku di dunia, selama aku berjalan untuk menuju ke surga, biar hidupku seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak saudara untuk berkomitmen sama-sama dengan Tuhan. Di usia gereja kita yang 53 ini sebuah perjalanan yang sudah cukup panjang. Saya memang tidak sejak awal bersama-sama dengan gereja ini, tapi saya mendengar, saya mengerti perjalanan gereja ini di masa yang lalu sebelum saya ada di tempat ini. Dan perjalanan itu sebenarnya adalah perjalanan iman. Gereja ini ada itu karena iman. Gereja ini bisa berdiri itu karena iman. Bahkan ketika kita bisa menyelesaikan pembangunan ruang sekolah minggu juga karena iman. Yang artinya bahwa bila bukan karena Tuhan Yesus, semuanya nggak akan pernah jadi. Ini bukan soal kita, saudara. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti akan memfasilitasi. Tapi itu terkoneksi dengan iman. Setiap iman kita telah menunjukkan Tuhan bekerja berkarya. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus benar-benar berkomitmen untuk hidup seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta setiap kita dalam kerendahan hati, sungguh-sungguh dalam kerendahan hati. Saya tidak kepingin saudara cuman sekedar ikut-ikutan. Maaf, benar-benar jangan. Benar-benar jangan. Tapi saya rindu. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang kepingin benar-benar mulai belajar hidup seperti Yesus, hidup memiliki Yesus, saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanmu sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Mari katakan dengan segenap hati. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta
dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Serukan pujian ini dasar hati kita yang mengasihi Dia. Seperti Yesus, sepertimu Yesus, itu saja ku minta. Dalam setiap jalan kami sampai akhir semuanya, kami mau seperti Engkau Yesus. Buat kami seperti Engkau Tuhan. Buat kami seperti Engkau Tuhan. Seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Itu saja ku minta, dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Sekali lagi yang sungguh-sungguh rindu, mari taruh tangan kanan di dada, katakan seperti Yesus. Tuhan lihat hati kamu. Tuhan lihat hati kamu. Tuhan lihat hati kami. Yesus, Yesus, Yesus. Dengarkan seruan hati kami Tuhan. Dengarkan seruan hati kami Tuhan. Yesus, Yesus. Mari lebih sungguh lagi katakan bersama. Seperti Yesus. Korabashana marata karalamushina. Iralamashana rabapapapa kinana kerarabo. Dalam jalan kami sampai kekekalan, kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Dalam jalanku, dalam jalan Yesus Tuhan, sampai ke surga. Saya mau
seperti Yesus. Mari deklarasikan sama-sama. Dalam jalanku, dalam jalan, kami nyatakan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini dalam setiap jalan-jalan kami sampai kesudahan segala sesuatu, kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Yesus, sekali lagi, dalam jalan sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Mari angkat suaramu, angkat sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiara la mashira la marala 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 mashina la marala marala marala. Tiara la marala mashira la marala 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 marala. Shirara la marala 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 mayara la marala 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 bashara la marala 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 marala. Yara la mashanda takara la bakara ra 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 ba 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 bashanda la ba 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 ba. Idara bashidara ba 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 ba. Yara la ba 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 shidara la ba. Idara la ba 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 shanda ba ra 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 ba ra la ba ra la ba ra la ba ra la ba ya ra la ba ra la. Ura ba shide de 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 yara la ba 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 ba. Yara la ba 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 shanda la ba ra la ba ra la. Yara ra ra ba 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 ra la ba ya ra la ba ra la ba ra la ba ra la ba ra la. Ina yara la bara la mara la mayara la bara la bara la bara la bara. Ida ra 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 bukura ra bashira ra la bara la mara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yara la bara 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 la bara. Yara la bara la bara la bara la bara yara la bara la bara la. Yara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yara la bara 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 la bara. Ura ba 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 gara la bara la bara la bara. Yara la bara 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 la bara. Mari setiap tangan kita taruh di dada kita masing-masing. Setiap kami yang hari ini ambil komitmen untuk kami mau belajar menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Aku ciptakan hati yang baru seperti yang firman Tuhan katakan. Engkau sendiri akan menciptakan, Engkau sendiri akan memberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia. Hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan berikan roh yang baru, roh untuk kami bisa mengenal Engkau lebih dalam, lebih dekat. Roh yang membawa kami, memimpin kami untuk hidup semakin bergairah di dalam Engkau. Roh yang membawa kami
Kami hidup semakin melekat pada Tuhan. Roh yang membuat kami menjadi semakin mengerti isi hati Tuhan. Tuhan taruh di setiap hati kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini perbaharui roh, jiwa, dan tubuh kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami akan hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, jamah hati kami sekarang, jamah hati kami, perbaharui kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, perbaharui kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah atas kami semua. Demi nama Yesus Kristus, kami nyatakan, demi nama Yesus Kristus, kami jemaat CSK Family adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang setia kepada Tuhan, jemaat yang akan saling mengasihi, jemaat yang akan saling hidup di dalam kasih Kristus, jemaat yang akan hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami adalah jemaat yang giat melayani Tuhan, giat beribadah kepada Tuhan, giat memberitakan Injil sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami jemaat CSK Family adalah jemaat yang akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hancurkan dan kami buang dari setiap kami semua hal yang daging, semua hal yang manusiawi. Kami mau hidup secara roh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan ambil bagian untuk kerajaan Allah, bagi penyelamatan jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Kami nyatakan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan setia sampai akhir. Kami akan setia, kami tidak akan menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sebab Tuhan telah mengasihi kami, Tuhan telah menyelamatkan kami, Tuhan telah memberkati hidup kami. Maka kami akan tetap setia sampai kapanpun Tuhan, sampai selama-lamanya. Dan apapun yang terjadi, kami tidak akan goyah, sebab Tuhan menyertai, memberkati, dan memberikan kekuatan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami nyatakan semuanya ini di hadapan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, terjadi, tergenapi, termeterai atas kami semua sejak hari ini dan seterusnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Dengan